Yuk, home bakers, siapkan buku catatan resep kalian. Yuk kita bikin roti viral yang satu ini. Sebelum kita mulai bikin roti coklat parmigiano ini, kita siapkan dulu sourdough starternya. Kita siapkan di kurang lebih 4 atau 6 jam sebelum kita bikin rotinya. Untuk resepnya ada 30 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 30 ml air mineral, dan 15 gram biang sourdough. Dan bagi teman-teman yang baru mengawali bikin sourdough starter, nanti bisa nonton playlistnya yang sudah aku sematkan di pojok kanan atas. Seperti biasa, aduk hingga merata sampai nggak ada lagi tepung yang menggumpal. Setelah itu kita tutup, lalu didiamkan di suhu ruangan dan akan aktif kurang lebih 4-6 jam ke depan. Cepat atau lambatnya tergantung suhu temperatur di masing-masing daerah. Jika sourdough starter kalian sudah mengembang 3 kali lipat, yuk sekarang kita mulai bikin rotinya. Pertama ada terigu protein tinggi 260 gram. Selanjutnya gula 10 gram, bisa kalian ganti juga dengan gula aren atau gula yang lainnya. Kemudian kita masukkan garam 5 gram. Sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, kita aduk dulu bahan keringnya hingga merata. Untuk resep selengkapnya, seperti biasa nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Bahan keringnya udah tercampur, saatnya kita masukkan bahan basahnya. Ada air 150 ml dan juga sourdough starternya 60 gram. Berbeda dengan video yang cranberry cheese kemarin, untuk video kali ini aku pakai 100% sourdough. Kalau yang cranberry kemarin aku pakai metode pulis. Tapi nanti di deskripsi aku cantumkan juga kok resep yang pulisnya. Kemudian diaduk hingga menyatu kayak gini. Diaduk sampai tepung dan airnya bersatu. Lalu nanti kita autolyse 30 menit sambil ditutup ya teman-teman. Autolyse sudah selesai, selanjutnya kita masukkan lelehan butter 20 gram. Nah, kalau pakai mixer, butternya nggak perlu dilelehin ya. Kalau teman-teman yang punya mixer, untuk step-stepnya bisa ngikutin resep sourdough sokupang yang udah aku share. Kalau di video ini aku lagi mau share caranya bikin roti yang lembut tapi tanpa mixer. Selanjutnya kita uleni sekitar 3-5 menit, diuleninya di mangkok aja seperti gini caranya. Untuk pengolenan pertama nggak perlu sampai halus, karena kita cuma pengen bikin glutennya jadi lentur. Diuleni sebentar aja seperti ini, sampai butternya meresap ke adonan. Tuh, belum mulus kan permukaannya? Gak apa-apa, nanti ini kita istirahatkan. Lalu akan diuleni lagi, dan lama-kelamaan nanti permukaannya akan jadi mulus. Setelah adonannya kita resting 15 menit, adonannya jadi lebih lentur dan agak mengembang nih. Kita lanjut pengulenan tahap kedua. Jadi walaupun bikin rotinya tanpa mixer dan bikinnya manual dengan cara pengulenan, tapi teknik ini nggak perlu pengulenan yang dibanting-banting dan nggak membutuhkan tenaga yang besar. Cuman memang agak menghabiskan waktu aja teknik ini tuh. Oke, sudah lebih lentur nih sekarang. Kita resting lagi dan siap untuk dikasih isian. Untuk roti ini isiannya ada chia seed 10 gram. Yang spesialnya nih ada parmigiano cheese 30-50 gram. Dan di video ini aku pakai Belgian chocolate 50 gram.
Langsung dimasukin aja ya semua isiannya. Kemudian kita mix manual pakai tangan. Untuk teman-teman yang bikinnya pakai mixer, masukin isiannya ini di akhir juga ya. Dan dicampur dengan kecepatan yang rendah aja. Dan juga jangan lama-lama. Takutnya nanti kalau kelamaan adonannya panas, nanti efeknya coklatnya tuh bakal meleleh teman-teman. Jadi nanti hasil akhirnya yang kita inginkan adalah si tekstur coklat chipnya itu masih ada saat kita gigit. Dan buat teman-teman yang bikinnya manual, bisa ngikutin cara ngecampurnya ya, seperti ini. Jadi kita pijat sambil kita dorong, si isiannya biar masuk ke dalam adonan. Diulangi hingga beberapa kali. Sampai nanti permukaannya mulus, teman-teman. Aduh, beres juga nih mijit-mijitnya. Jika sudah, lalu kita resting lagi 10 menitan. Selesai di resting, selanjutnya aku mau ulen lagi untuk yang terakhir biar adonannya semakin kokoh. Ulen menguleni sudah selesai, selanjutnya kita bulk ferment sampai ukurannya naik 2 kali lipat. Nah, tapi di video ini aku coba pakai metode cold ferment. Jadi aku diamkan adonannya di kulkas semalaman. Oke, step bulk fermentationnya sudah selesai. Gimana guys? Banyak ya step-stepnya. Jadi begitu ya teman-teman, seninya bikin roti artisan. Menggunakan ragi natural dan fermentasi lambat, jadinya menghasilkan rasa yang lebih kompleks untuk roti kalian. Dan kompleksitas rasanya itu nggak bisa kalian dapatkan dengan cara metode yang cepat pakai ragi instan. Coba nih teman-teman yang udah nyobain resep-resepku sebelumnya, ada yang sependapat gak nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, kita kembali ke adonan. Dan ini aku porsi jadi 3 bagian. Hasil per adonannya sekitar 100-105 gram teman-teman. Nah ini kita bentuk pertama dulu ya sebelum di final shaping. Terus sebelum final shaping kita resting lagi 10-15 menit biar adonannya lebih rileks saat dibentuk. Nah ini yang satu nanti aku mau bentuk simpul atau knot. Terus yang dua sisanya standar aja ya kita bentuk bulat. Akhirnya kita sampai di final shaping nih teman-teman. Yang bentuk pertamanya lonjong tadi aku mau bikin festive knot. Di roll sampai panjangnya sekitar 30 cm. Kemudian tinggal kita simpul kayak gini. Kalau kalian mau coba bentuk ini nanti diputar ulang aja videonya. Nah ini nih tampak bawahnya, sisi yang kanan dan kiri tadi ketemu lalu dicubit kayak gini untuk mengunci simpulnya. Terus pas nanti ditaruh di tray, pastikan ya simpulannya atau kunciannya berada di posisi bawah. Untuk yang bentuk festive knot ini, aku mau kasih topping parmigiano parut dan dikasih toppingnya sebelum di proofing. Terus jangan lupa ya untuk panaskan dulu oven kalian, dan jangan di bake kalau apinya belum ready. Kalau untuk yang bulat nanti kita hiasnya sebelum masuk ke dalam oven.
Kemudian kita proofing sekitar 1 jam. Nah, udah membesar nih teman-teman. Ukurannya kira-kira 1,5 kali lebih besar. Untuk yang bulatnya kita hias dengan teknik scoring aja ya, atau kita berikan sayatan di adonannya. Terus yang paling penting kalau lagi scoring, hati-hati overproof. Karena kalau overproof nanti saat kita sayat, adonannya pasti bakalan kolaps atau kempes. Kalau di dunia artisan bakery ini namanya scoring bentuk daun. Jadi bukan cuma barista aja yang punya latte art. Tukang roti juga punya dong. Dan yang ini nih favorit gue, German style Brötchen. Sudah siap semua? And finally, kita bake dia di suhu 180 derajat sekitar 15-17 menit. Wow, udah mateng guys. Gak afdol rasanya kalau kita makan roti enak, tapi gak ada minuman yang enak juga. And here it is, coklat parmigiano sourdough kita dengan 3 macam style bentuk. Ada yang bentuk festive note, kemudian German style Brötchen, dan juga si bentuk daun. Yuk coba kita bedah nih dalamnya teman-teman. Wah cantik ya, ada keju, coklat, dan juga chia seed. Dan juga teksturnya lembut tuh, kayak gini nih, membal lagi dia. Jadi kulitnya tuh renyah pas lagi anget, terus tekstur di dalamnya itu chewy atau kenyal. Dan uniknya lagi rasanya itu loh teman-teman, perpaduan antara asin dari Parmigiano cheese, ternyata ngeblend loh sama coklat dan juga semi sweet dari adonannya. Dan di aftertaste-nya ada sedikit rasa asam yang sangat ringan, itu karena aku cold ferment adonannya semalaman di kulkas. Jadi kesimpulannya, resep ini really worth it to try.